Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Kadang-kadang Yangke melihat sedikit simpati dan kegembiraan di mata mereka, sehingga membuat Yangke semakin bingung. Setelah berjalan terus-menerus selama setengah hari, mereka bertiga menemukan tempat untuk duduk dan beristirahat. Tapi hanya setengah dari lusinan monster yang mengikuti mereka, dan separuh sisanya telah dikirim untuk menyelidiki situasinya. Sekarang Yangke sedang bermeditasi untuk mendapatkan kembali kekuatannya sambil melihat hidungnya. Tetapi 2 gelombang angin harum datang dari sampingnya. Segera, Zimo dan Lengsan duduk di sampingnya. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Dia menekannya erat-erat, seolah-olah di sini sangat dingin. Melihat itu, Yangke mengerutkan kening dan memandang mereka. Namun Lengsan tampak sangat malu, pipinya memerah. Tapi Zimo memaksakan senyum dan berkata, "Ada apa? Kalian berdua bertingkah aneh beberapa hari terakhir ini. Apakah kalian mendiskusikan sesuatu secara diam-diam?" Yangke bertanya dengan wajah cemberut. Zimo mengeluh. "Bagaimana itu bisa terjadi? Kami berdua selalu berada di sisi Anda, bahkan jika kami ingin mendiskusikannya, kami tidak memiliki kesempatan ini." Mendengar itu, Yangke memikirkannya. Mereka benar-benar tidak memiliki niat buruk, tapi kenapa mereka selalu merasa ada yang tidak beres dengan dirinya? "Menurut Anda, kenapa kami ini aneh?" Zimo tersenyum manis dan bersandar di pelukan Yangke. Menyandarkan separuh tubuhnya ke tubuh Yangke, bahkan dadanya yang kencang dan montok meremas lengan Yangke, hingga mengubah bentuknya sepenuhnya. Merasakan elastisitas yang menakjubkan, Yangke menunduk dan melihat ke bawah, dan melihat kilatan putih yang berdebarkan di dada Zimo. Melihat itu, Zimo tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Wajahnya tetap tenang, dan dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, mengungkapkan lebih banyak. Rasanya seperti... Yangke menatapnya sejenak, menjilat bibirnya dengan ekspresi tidak bermoral di wajahnya, karena perasaannya tidak akurat. Zimo tersenyum menawan seperti dahan bunga bergetar, dan ombak bergulung di dadanya. Saat tenggorokannya terasa panas, Lengsan benar-benar menempelkan dadanya ke tubuhnya, sehingga Yangke kaget dan perutnya terasa seperti terbakar. 2 macam sentuhan datang dari kiri dan kanan yang membuat jiwa Yangke seolah-olah melayang. Dengan gerakan yang kejam, dia mendorong Zimo ke tanah dan menungganginya. Seru Zimo, tapi dia tidak takut sama sekali. Matanya yang indah dipenuhi air mata, dan dia menatap langsung ke arah Yangke dengan senyuman di wajahnya. Bocah itu tidak bisa melakukan yang terbaik, jadi apalagi yang ingin dia lakukan? Pikir Zimo melihat itu. Lengsan di sebelahnya terkejut dan tampak tercengang. "Anda yang meminta ini. Saya telah memperhatikan selama beberapa hari terakhir bahwa Anda memiliki niat buruk terhadap saya, kan?" Yangke tampak garang menutupi seluruh dada Zimo dengan tangannya dan menggosoknya. "Bagaimana saya bisa punya niat buruk terhadap Anda?" Zimo menggigit bibir merahnya erat-erat. Ekspresi rasa sakit muncul di alisnya, tapi dia tidak bisa menahan perasaan senang setelah dirusak di dalam hatinya. Dan dia benar-benar ingin membiarkan tangan besar Yangke lebih keras. Dan pikiran itu muncul di benaknya, membuatnya merasa malu. "Apakah Anda benar-benar mengira saya buta?" Yangke mencibir, mengangkat pakaian Zimo dengan cara yang kasar dan mendominasi, memperlihatkan tubuh bagian atas yang indah di depan matanya, menutupinya dengan tangan besarnya dan menggosoknya tanpa simpati. Zimo membeku dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Namun Lengsan berdiri karena tercengang. Ketika dia mendengar suara menawan ini, dia merasakan perasaan yang berbeda di dalam hatinya.
Saat Yangke terus menggosok, Zimo benar-benar memutar tubuhnya bekerja sama, dan suara mengoceh terdengar tanpa henti, yang membuat Lengsan merasa lemas dan jatuh di tanah. Kakinya terkepal erat. Meskipun dia sangat sensitif, Zimo belum kehilangan akal sehatnya. Dia dan Lengsan menggoda Yangke bersama-sama karena mereka hanya ingin melihat leluconnya. Sekarang Yangke begitu bersemangat, sifat serigalanya menjadi lebih kuat, yang benar-benar membuat Zimo tidak bisa menahannya. Bukankah kenapa dia masih bersemangat? Zimo tersentak, diam-diam menekuk lututnya dan mendorong ke arah Yangke. Sesaat kemudian, Zimo merasakan sesuatu yang sekeras besi dan sepanas api. Merasakan itu keterkejutan. Zimo berseru, tubuhnya langsung menegang dan wajah cantiknya segera berubah warna. Segera Yangke mengangkat kepalanya dan tersenyum galak padanya, dan juga mengulurkan tangan dan meraih ke bawah rok Zimo. Jangan! Jangan! Zimo panik dan dengan cepat meraih lengan Yangke. Jika Anda tidak menginginkannya, apakah ada yang salah dengan Anda? Yangke mencibir tetapi gerakannya tidak berhenti. Zimo yang sedang berjuang langsung kehilangan kekuatan untuk melawan dan berbaring dengan lembut. Pada saat yang sama, Lengsan juga kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia tidak tahu bagaimana Zimo bisa bertindak begitu realistis. Bahkan jika dia ingin melihat leluconnya, dia tidak perlu berkorban terlalu banyak. Jadi ini sudah tidak dapat diterima. Wajah Lengsan memerah, detak jantungnya semakin cepat, darahnya mendidih dan sepertinya ada panas yang mengalir melalui perut bagian bawahnya. Tapi dia merasa malu dan segala macam emosi bercampur dalam hatinya. Tepat ketika Zimo merasa bahwa dia telah kehilangan segalanya, dia membuka matanya lagi, dan dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk mendorong Yangke yang meremasnya dengan ceroboh. Ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata, "Tunggu, monster saya sudah mati, mungkin ada musuh di dekatnya." Mendengar apa yang dia katakan, keinginan Yangke langsung padam, dan dia mengerutkan kening. Berapa banyak yang mati? 6. Dibunuh seketika, 1 di level 5, 5 di level 4. Setelah selesai berbicara, Zimo mengernyit. Dia memanjat dari bawah Yangke dan buru-buru mengatur pakaiannya untuk menutupi bagian atas tubuhnya yang terbuka. Tapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan lagi. Tapi matanya yang seperti pegas diam-diam menatap selangkangan Yangke. Lalu dengan cepat membuang muka. Wajahnya merah seperti darah, bersinar dengan kilau yang memikat. Apakah Anda tahu siapa yang melakukannya dan berapa banyak orang di sana? Yangke bertanya dengan suara yang dalam. Zimo mengendalikan monster melalui serangga pengontrol jiwa dan dapat merasakan hidup dan mati monster dalam jarak tertentu. Tetapi informasi lain sulit untuk dipahami. Lagi pula, dia tidak dapat melihatnya dengan matanya sendiri. Tidak yakin. Zimo menggelengkan kepalanya. Pergi dan lihatlah. Yangke membuat keputusan cepat. Itu mungkin berbahaya. Zimo ragu-ragu. Bagaimana jika orang yang melarikan diri sebelumnya? Tentu saja, dia berbicara tentang Wu Chengyi. Sekarang di tempat yang aneh ini, dia dapat membunuh 6 monster dalam sekejap. Jadi kekuatan lawan harus sangat kuat. Akan lebih baik jika itu dia. Yangke mau tidak mau ingin mencobanya. Wu Chengyi telah mengirim salah satu adik laki-lakinya untuk memburunya. Dan Yangke masih mengingatnya hutang ini. Cepat atau lambat harus diselesaikan. Belum lagi, Wu Chengyi mungkin memiliki harta karun seperti cairan Liuyan di tubuhnya. Jadi apakah dia ingin membunuh untuk membalas dendam? Atau untuk merebut harta karun? Yangke tidak punya alasan untuk melepaskannya. Melihat Yangke begitu keras kepala, Zimo tidak bisa membantunya. Terlebih lagi, bahkan jika itu adalah Wu Chengyi, dia tidak akan bisa membunuh pasukan monster Zimo dengan mudah. Jadi dengan perintah tergesa-gesa, Zimo memimpin monster yang tersisa menuju tempat kecelakaan itu terjadi. Lengsan mengikuti dengan kaki lemah. Kedua wanita itu berjalan berdampingan dengan sengaja menarik Yangke ke belakang.
Yangke tidak memperhatikan dan mengikuti di belakang sambil waspada terhadap gerakan di sekitarnya. "Ada apa dengan Anda?" Lengsan sangat menyadari perubahan Zimo dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. "Apa?" Zimo tampak sedikit terganggu sekarang. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang dikatakan Lengsan. "Anda menjadi aneh." Lengsan memandangnya dengan rasa ingin tahu. "Bukankah Anda bermaksud merayunya dan mempermalukannya? Kenapa Anda hanya..." Lengsan berpikir lama sebelum dia menemukan kata sifat yang cocok. "Sepertinya Anda terlihat menikmatinya." Zimo ingin menggali lubang di tanah dan merangkak ke bawah. Telinga dan lehernya memerah. Sambil menggetakkan giginya, dia berbisik, "Berhenti membicarakan hal ini dan jangan merayunya lagi di masa depan. Jika tidak, Anda mungkin akan membakar diri Anda sendiri dengan api." "Hah?" Lengsan terkejut. Dia pikir Yangke bukan pria sejati, jadi Zimo tidak terlalu memikirkan kesembronoannya. Jadi bagaimana jika dia menciumnya? "Anda bukan pria sejati. Bisakah Anda berbuat lebih banyak?" Biarpun dia melepas pakaiannya dan berbaring di depannya, Yangke hanya bisa menyentuhnya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah Yangke sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Jadi perasaan saat itu masih melekat di benak Zimo, dan dia merasa sedikit malu setiap kali memikirkannya. Jadi hati Zimo tidak seberani yang terlihat di permukaan. Tapi karena dia benar-benar laki-laki, kenapa dia bisa tetap acuh tak acuh pada dirinya sendiri dan Lengsan? Ketika mereka hampir melepas pakaian mereka beberapa hari yang lalu, bagaimanapun pria mana yang bisa menolak godaan di ujung jarinya? Apakah dia benar-benar seorang pria sejati? Dalam pikirannya yang liar, dia segera sampai di tempat di mana 6 monster-monster itu mati, dan ada sedikit darah di tanah. Tapi tubuh monster itu sudah tidak ada lagi, karena semuanya terkondensasi menjadi butiran darah dan dibawa pergi. Hanya menyisakan tumpukan bubuk. Yangke melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Zimo berlutut dan memainkan bubuk itu. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. "Apa?" Lengsan bertanya. "Serangga pengontrol jiwa hilang." Zimo tampak pucat dan mencari dengan hati-hati di tumpukan bubuk lainnya. Tetapi setelah mencari ke-6 tumpukan bubuk, dia tidak dapat menemukan satupun serangga pengontrol jiwa. "Tidak perlu mencarinya. Orang yang membunuh monster Anda bukanlah penguasa sekte pedang bintang 9. Yangke memandang Zimo dengan tatapan main-main. "Tidak ada jejak energi pedang di sini. Apa yang ingin Anda katakan?" Zimo tampak gelisah. Dia samar-samar menebak sesuatu, tapi dia tidak berani memastikannya, atau lebih tepatnya, dia tidak ingin memastikannya. "Anda sendiri yang mengetahuinya. Apakah Anda perlu saya mengatakan lebih banyak?" Yangke mencibir. "Tidak." Zimo menggelengkan kepalanya ringan, suaranya rendah di hatinya terguncang. Tiba-tiba Zimo melihat ke satu arah lagi. "Beberapa monster saya telah mati." Yangke mencibir memperkuat kecurigaannya, memiringkan kepalanya dan menatap Zimo. "Apakah Anda ingin pergi ke sana dan melihat-lihat?" Zimo tampak meronta. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia sedikit mengangguk. Tapi kali ini dia tidak lagi berani membubarkan monster ke pinggiran. Dia mengumpulkan mereka semua kembali dan bergegas ke tempat kedua. Setengah jam kemudian, Zimo berdiri lagi dengan kecewa. Ada 4 tumpukan bubuk di sini. Seharusnya ada 4 serangga pengontrol jiwa, tetapi saat ini serangga tersebut menghilang seperti sebelumnya. "Apakah ini ulah 2 rekan murid sekte Anda?" Lengsan akhirnya tersadar dan menatap Zimo dengan heran. Cacing pengontrol jiwa adalah metode unik Zimo dan yang lainnya. Jika itu benar-benar monster yang dibunuh Wu Chengyi, mustahil untuk menghilangkan cacing pengontrol jiwa. Karena untuk menyingkirkan saja, dia belum tentu mampu. Dan untuk dapat membunuh 2 kelompok monster Zimo dalam waktu sesingkat itu, orang yang melakukannya haruslah sangat kuat atau memiliki jumlah orang yang banyak.
Dikombinasikan dengan petunjuk hilangnya serangga pengendali jiwa, identitas pelakunya akan segera terungkap. Sebagai pejuang dari istana Shenluo, dua rekan Zimo harus tahu cara menghilangkan serangga pengendali jiwanya, dan mereka juga memiliki kekuatan untuk membunuh. Karena memiliki banyak monster dalam sekejap, mereka dapat mengendalikan banyak prajurit dari dinasti Han. Namun, Zimo tidak dapat mempercayai fakta ini dan tidak ingin mempercayainya. Mereka semua berasal dari sekte yang sama. Bagaimana mereka bisa melakukan ini padanya? Mengambil nafas dalam-dalam dan menutup matanya, indera Zimo menyebar keluar, mencoba menemukan keberadaan serangga pengontrol jiwanya. Tetapi dia tidak dapat menemukannya. Bagaimanapun caranya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan tatapan sinis di matanya, melihat sekeliling dan dingin, dengan cibiran di mulutnya. Ayo keluar dari sini dulu. Yang Ken mengerutkan kening dan tanpa penjelasan apapun meraih lengan Zimo dan menariknya keluar. 2 jam kemudian, mereka bertiga sudah berada ratusan mil jauhnya. 10 dari lusinan monster mati sekaligus. 2 di antaranya adalah monster level 5. Sehingga kekuatan Zimo sangat berkurang. Setelah berhenti untuk beristirahat, Zimo duduk di samping. Ekspresi wajahnya berubah, terkadang dingin, terkadang bingung, terkadang menyakitkan, terkadang kejam. Leng San dan Yang Ke saling memandang, keduanya terdiam, mengetahui bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya. Saat ini, Yang Ke mengedipkan mata pada Leng San dan memintanya untuk menghiburnya beberapa kali. Namun Leng San menutup mata dan membuang muka. Jadi Yang Ke hanya bisa diam. Setelah beberapa saat, Zimo mengerang kesakitan, menarik nafas berat, dan memandang Yang Ke dengan sedih. Mengapa mereka melakukan ini? Anda harus bertanya kepada mereka tentang ini. Yang Ke berkata dengan ringan. Kita berasal dari sekte yang sama, meskipun kita bersaing satu sama lain. Mereka seharusnya tidak akan menyerang saya, kan? Zimo tidak dapat memahaminya. Apa yang salah dengan sesama murid? Yang Ke tidak setuju. Persaingan sesama murid adalah hal yang paling menakutkan. Apakah sesama murid sekte Anda saling membunuh? Yang Ke dan Leng San mengangguk bersama. Setelah mendengar ini, Yang Ke bertanya dengan cemas. Apakah kakak Cisue bersama mereka? Jika Cisue juga ada di sana, maka masalahnya akan besar. Jelas Cisue adalah master di alam Yuan sejati tingkat ke-7, dan dia juga memperbudak prajurit monster tingkat 6 yang sulit untuk dihadapi. Zimo menghela nafas. Saya harap tidak. 1 jam kemudian, mereka bertiga akhirnya tiba. Zimo juga meluncur dari punggung Yang Ke, menatapnya dengan penuh rasa terima kasih, dan meluruskan pakaiannya yang berantakan. Dengan wajah cantiknya membeku, dia harus pergi ke sana dulu. Dari kejauhan, Yang Ke melihat banyak monster dan lebih dari selusin sosok berkumpul. Saat Zimo mendekat, 2 orang berdiri di sana. Itu adalah Yao He dan Yao Xi dari istana Shenluo. Pria dan wanita itu melihat ke arah ini sambil tersenyum, tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajah mereka. Dengan perintah, mereka datangkan ratusan monster untuk mengepung pasukan Master Zimo. Kakak senior akhirnya tiba. Yao He tampak sembrono dan tidak berniat menatap Zimo. Dia menyapa sambil tertawa. Yao Xi juga terkekeh dan memandang Zimo dengan jijik. Bukankah Anda meminta saya untuk datang? Zimo memandang mereka dengan ekspresi dingin dan berdiri sekitar 10 kaki dari mereka. Ketiga murid aula Shenluo saling berhadapan dan udara penuh dengan bubuk mesiu. Yang Ke berdiri di belakang Zimo, melihat sekeliling dan melihat banyak orang yang dikenalnya. Lebih dari 10 kaki jauhnya, 4 gadis dari istana 10.000 bunga sedang duduk bersila di tanah dengan ekspresi sedih. Ye Qingxi dan Yoba dari sekte Surah, Chen Suesu dan Sue Xiaoyu dari sekte Ying Yue. Semuanya berkumpul. Selain itu, murid dari banyak kekuatan sekte seperti Dao Dao, Sue Yue Tang,
Istana Wenxin, Pavilion Feiyu juga masih hidup. Setelah bertemu Yang Ke, Chen Shuisu dan Sui Xiuyu tersenyum pahit padanya. Keduanya merasakan kesedihan karena direduksi hingga ke ujung dunia. Yang Ke mengangguk sedikit sebagai salam. Sekarang masih ada 16 atau 17 orang yang tersisa di kelompok mereka. Tapi seharusnya ada lebih dari itu. Saya khawatir banyak orang meninggal selama periode ini. Kalian berdua, minggir! Yohe melirik Yang Ke dan Leng San dan memerintahkan mereka. Jimo sedikit mengangguk. Yang Ke dan Leng San lalu berjalan menuju Chen Shuisu dan yang lainnya. Begitu kedua pihak berkumpul, seorang gadis dari istana 10.000 bunga memandang Yang Ke dan mendesah pelan. Anda juga belum lolos dari nasib buruk. Yang Ke tersenyum. Iya, bolehkah saya memberi nama saya? Terakhir kali mereka bertemu, Wu Chengyi memberinya kesulitan. Ketika dia di sana, gadis dari istana 10.000 bunga bahkan mengatakan sepatah kata pun untuknya. Jadi Yang Ke masih memiliki kesan yang baik padanya. Keempat saudara perempuan mereka adalah Chun Lan Qiuju. Mereka memiliki penampilan yang luar biasa dan masing-masing memiliki kelebihan. Mereka duduk bersama menciptakan pemandangan yang indah. Gadis itu tersenyum pahit. Han Xiuqi. Gadis lain yang tampak lebih ceria tiba-tiba cemberut. Anda sudah menjadi tahanan, mengapa Anda masih ingin menanyakan nama orang banyak? Yang Ke mengangkat alisnya ke arahnya dan berkata, pernahkah Anda mendengar pepatah yang disebut sifat sejati seorang pria? Karena saya belum menanyakan nama Anda. Gadis itu cemberut dan berkata, Yehan. Ye Qingxi mengerucutkan bibirnya. Dia tersenyum dan berkata, Anda memiliki nama keluarga yang sama dengan saya. Jika Anda dapat kembali hidup-hidup, Anda pasti akan menikahi saudara Han sebagai Jinlan. Han Xiuqi tersenyum dan memperkenalkan dua saudara perempuan junior lainnya. Salah satunya adalah gadis yang lebih pendiam bernama Hua Royin, dan yang lainnya bernama Liu Qingru. Mereka semua adalah orang-orang yang terjatuh di ujung dunia. Dengan wajah baru Yang Ke, semua orang juga memperkenalkan diri. Feng Qianhen dari Aula Sui Yui, Yo Fang dan Li Xiuyuan dari Istana Wenxin, Chu Jingsan dari Pavilion Feiyu. Sekarang murid elit dari berbagai sekte berkumpul bersama, dan pemandangan itu penuh dengan kegembiraan dan kekhawatiran, karena beberapa hari terakhir yang terbunuh cukup banyak. Anda masih ingin mengobrol ketika Anda akan mati. Belum terlambat untuk membicarakan hal ini jika Anda bisa selamat. Sebuah suara tak terduga menyela tawa semua orang. Segera Yang Ke menoleh dan melirik, kemudian dia melihat seorang pria tersenyum menghinanya. Namun Yang Ke tidak menganggapnya serius. Ye Qingxi mencibir dan berkata, Bi Xiaoming, sejak Anda ditangkap, Anda telah menuangkan air dingin ke tubuh saya setiap 3 hari. Apa maksud Anda? Bi Xiaobing mencibir. Itu tidak berarti apa-apa. Bukankah hanya sia-sia datang ke sini? Apakah ini layak untuk kebahagiaan Anda? Apakah Anda masih berharap dia menyelamatkan kita? Chen Shuisu mengerutkan kening dan berkata, jika Anda merasa tidak ada harapan untuk bertahan hidup, bunuh saja diri Anda sendiri. Mengapa repot-repot dengan orang lain dan memfitnah saudara Yang? Saudara Yang bukan apa-apa, hanya saja alamnya agak rendah. Bi Xiaoming tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang lain di sampingnya terkekeh. Alamnya rendah, dia hanya sia-sia. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana sampah seperti dia bisa bertahan sampai sekarang. Bukankah dia seharusnya sudah mati sejak lama? Orang ini seharusnya berasal dari sekte yang sama dengan Bi Xiaoming. Keduanya bersaudara, jadi mereka secara alami akan berdiri bersama. Han Xiuqi berkata dengan dingin, Anda terlalu banyak bicara. Yehan, Hua Royin, Liu Qingru juga menatapnya dengan marah. Meskipun Bi Xiaoming dan orang-orang di sekitarnya meremehkan Yang Ke, mereka tidak ingin memancing kemarahan publik. Jadi mereka mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi.
Saat mereka berdua membuat keributan seperti itu, suasana aslinya langsung hancur. Dan semua orang merasa sedikit berat di hati mereka. Yehan menggembungkan pipinya dan menghibur. Yangke, jangan memperhatikan mereka. Kedua orang ini pesimis dan negatif sepanjang hari, dan mereka tidak ingin orang lain berada dalam suasana hati yang baik. Yangke menggeleng. Saya tidak peduli, perlakuan saja seperti anjing menggonggong. Han Xiaoqi di samping tertegun sejenak, lalu mengerutkan bibir dan tersenyum. Apa katamu? Bi Xiuming dan orang di sebelahnya membuka mata mereka pada saat yang sama, memandang Yangke dengan ekspresi tidak baik dan niat membunuh. Jika Anda tidak tuli, Anda seharusnya bisa mendengar dengan jelas. Yangke menatapnya dengan wajah tegas. Anda mencari kematian. Bi Xiuming berteriak dengan marah dan berdiri. Kalian semua ingin mati, bukan? Di sana, Yao He berteriak dengan marah. Jika kalian ingin mati, saya akan membantu Anda sekarang. Bi Xiuming menatap Yao He dengan ketakutan, lalu duduk dengan enggan. Dia memandang Yangke dengan marah dan berkata, Tunggu saja, cepat atau lambat, saya akan membuat Anda terlihat baik. Baiklah, saya akan menunggu. Yangke mengangguk ringan. Sekarang suasana di antara para pejuang dinasti Han memanas, dan suasana di antara ketiga orang kerajaan serigala juga cukup halus. Sejak Zimo kembali, Yao He dan Yoshi hanya menatapnya sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah sekian lama, Zimo menghela nafas sedikit dan bertanya dengan suara dingin. Mengapa Anda melakukan ini? Yao He terkekeh. Kenapa? Kakak senior Zi tidak bisa mengerti. Apakah karena di dalam pintu guru menjaga saya? Zimo tersenyum mencemooh. Ekspresi Yao He dan Yoshi sedikit berubah, dan wajah mereka menjadi dingin. Zimo berkata, Anda memasuki profesi ini lebih awal dari saya, tetapi kekuatan Anda tidak meningkat secepat milik saya. Pada akhirnya, Anda tidak mau melakukannya, dan Anda hanya bisa memanggil saya kakak perempuan. Apakah ini alasan Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir yang memiliki kualifikasi yang luar biasa? Yoshi mencibir. Jika Master tidak memberi Anda lebih banyak sumber daya, bagaimana saya bisa mengejar ketinggalan? Berdasarkan kualifikasi kami saja, bisakah kami tidak sebaik Anda? Anda tidak pernah sebaik saya. Zimo tidak menyerah dan terus melawan. Ekspresi jijik muncul di wajah Yao He. Benarkah? Kalau begitu, tanyakan pada kakak senior, pernahkah Anda memikirkan situasi ini? Saya benar-benar tidak menyangka kalian begitu kejam dan berani menyerang saya, kata Zimo dengan kebencian di wajahnya. Yao He mencibir. Lupakan saja, saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak. Lagi pula, Anda adalah kakak perempuan. Saya memanggil Anda ke sini, tidak ada arti lain. Tapi kita tidak bisa meninggalkan tempat hantu ini untuk saat ini. Dan tidak ada musuh di sini. Jadi kami hanya ingin monster-monster kakak senior. Wajah cantik Zimo menjadi dingin. Anda ingin monster-monster saya? Itu benar. Yao He mengangguk. Si dan saya masih sedikit kekurangan satu sama lain. Saya telah mencapai terobosan dan promosi. Tetapi saya enggan membunuh monster saya sendiri. Saya hanya bisa berharap kakak perempuan saya dapat menyumbangkan sesuatu. Zimo sangat sedih. Hanya karena ini, Anda bahkan rela menghancurkan secercah jiwa saya. Yoshi tersenyum lembut. Kakak senior, siapa yang menyuruh Anda bersembunyi? Jika Anda tidak bersembunyi, kami tidak akan melakukannya. Lagi pula, tidak menyenangkan tinggal di sini sekarang. Awalnya saya ingin mengadakan kontes berburu dengan monster Anda, tapi sayangnya itu tidak terjadi, jadi Anda memaksa kami. Oke. Zimo tampak sedih dengan jejak tekad di matanya. Anda menginginkan semua monster saya, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Yoshi tertawa tanpa henti.
Saya tahu kakak perempuan adalah orang yang mudah diajak bicara. Tolong kakak senior memerintahkan mereka untuk tidak melawan. Jika tidak, mereka mungkin akan mulai berkelahi, dan itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Jimo menutup matanya dan dadanya naik turun. Meskipun setelah datang ke sini, dia telah mengambil kembali benang jiwa pada serangga pengendali jiwa yang diambil oleh mereka berdua. Jadi dia tidak perlu lagi khawatir tentang Yohei dan Yoshi yang menghancurkan benang jiwanya. Namun lawannya masih memiliki keuntungan yang luar biasa. Belum lagi mereka memiliki banyak monster di bawah kendalinya. Anggap saja selusin prajurit dari dinasti Han yang dikuasainya juga merupakan kekuatan tempur yang sangat kuat. Dalam pertarungan sesungguhnya, Jimo tidak memiliki peluang untuk menang, dan dia bahkan tidak memiliki banyak harapan untuk menerobos. Jadi meskipun dia tidak mau, Jimo hanya bisa berkompromi untuk sementara. Menatap puncak kembar Jimo yang menjulang tinggi, cahaya nafsu yang tersembunyi muncul di mata Yohei, dan dia menjilat bibirnya tanpa sadar. Baik. Jimo membuka matanya dan berkata tanpa ekspresi. Yohei dan Yoshi saling berpandangan dan memberi perintah di dalam hati mereka. Dalam sekejap, monster-monster yang tak terhitung jumlahnya melolong kesakitan, dan darah berceceran. Sekarang monster yang tidak menunjukkan perlawanan terlempar ke tanah. Leher mereka digigit oleh jenisnya sendiri, dan mereka jatuh ke tanah dan mati. Sekelompok prajurit dari dinasti Han tampak ngeri dan jantung mereka berdebar ketakutan. Hanya dalam waktu selusin nafas, 30 atau 40 monster terbunuh. Melihat itu, Yoshi, dia tertawa keras. Dengan 30 atau 40 manik darah, dia dan Yoshi dapat menembus alam saat ini dan dipromosikan ke alam esensi sejati tingkat kelima. Selebihnya, selama kelompok pejuang dipaksa untuk mengajari rahasia sekte mereka, orang-orang ini bisa dibantai dan kemudian mereka dapat memperoleh butiran darah dalam jumlah besar. Yang paling menarik perhatian Yohei adalah kecantikan, dan semuanya memiliki kecantikan luar biasa dan sosok yang mempesona. Dalam beberapa hari ini, dia mencoba segala cara untuk mendekati mereka, tapi Yoshi melihat terlalu dekat ke samping dan tetap bersamanya, sehingga dia tidak bisa mendekati mereka sama sekali. Karena meskipun keduanya adalah sepupu, tapi hubungan mereka lebih dari itu. Jadi dia harus menemukan cara untuk menyingkirkan sepupunya, dan kemudian dia dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Memikirkan ini, Yohei melirik Hanshoki, dan yang lainnya juga menelan ludahnya. Sekarang dia menggunakan lusinan manik darah ini untuk saat ini. Butuh beberapa waktu baginya untuk memurnikan dan menyerapnya, sehingga dia bisa menembus alam esensi sejati tingkat kelima. Jadi kali ini cukup baginya untuk menjadi sombong. Semakin Yohei memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia berharap dia bisa segera memeluk kecantikan itu, bermain-main dengan mereka secara sembarangan, dan merasakan ekstasi dan rasa yang menghancurkan tulang. Memikirkan hal ini, Yohei berkata kepada Yoshi, "Sir, Anda gunakan manik darah dulu." Mendengar itu, wajah Yoshi dipenuhi dengan emosi dan kelembutan, dan dia mengangguk sedikit, lalu mengangkat wajah cantiknya dan melihat ke arah para prajurit Han Dinasti. Memberi perintah, "Kumpulkan manik-manik darah untuk saya." Namun 17 atau 8 orang menatap Yoshi, tetapi tidak ada yang mau bangun. Selama periode ini, mereka telah mengalami banyak penghinaan di tangan Yohei dan Yoshi. Mereka ingin menghancurkan mereka menjadi abu. Jadi bagaimana mereka bisa bersedia membantu mereka? Namun tidak menjadi masalah jika terus-menerus menunda instruksi yang diberikan orang lain. Jika mereka tersinggung hanya akan menambah penyiksaan dan bencana. Yehan dari istana 10.000 bunga berdiri dengan marah. Gigi harimau kecil itu gemeretak cerah, dan dia menggertakkan gigi dan berkata, "Saya pergi." Yangke memutar matanya dan mengulurkan tangannya untuk menariknya. "Saya akan pergi, Anda istirahatlah." Bisiuming sedang bermeditasi ketika mendengar ini, tiba-tiba membuka matanya dan terkekeh. "Apa? Anda baru saja ditundukkan?"
dan Anda harus menunjukkan kesetiaan Anda. Apakah Anda harus buru-buru melakukan pekerjaan seperti ini? Ya, orang-orang ada di bawah atap, jadi saya harus menundukkan kepala saya. Yangke terkekeh dan berdiri. Bisiuming dan adik laki-lakinya mencibir dengan wajah jijik, membuat banyak orang terlihat tidak senang. Segera Yangke berjalan mengintari tempat monster-monster yang mati itu, mengumpulkan 30 atau 40 manik darah, dan kemudian berjalan ke arah 3 orang dari istana Shenluo. Yoshi memandang Yangke dengan dingin, dengan sedikit kewaspadaan di wajahnya. Bagaimanapun, Yangke dibawa oleh Zimo, jadi Yoshi harus waspada terhadapnya. Lempar butiran darah itu ke sini. Ketika Yangke mendekat sekitar 3 kaki jauhnya, Yoshi berkata dengan dingin dan berhenti membiarkannya mendekat. Yangke mengangguk dan menggunakan kecerdikannya untuk melemparkan lebih dari 30 butiran darah satu persatu. Yoshi menangkap semuanya tanpa jatuh ke tanah, tapi Zimo memperhatikan dengan acuh tak acuh dan menunggu Yoshi mengumpulkan manik-manik darah sebelum dia berkata, "Sekarang keinginan Anda sudah terkabul. Jika tidak ada lagi yang harus dilakukan, saya akan pergi dulu." Yohei dan Yoshi saling berpandangan dengan acuh tak acuh dan tertawa. "Kakak perempuan, kemana Anda ingin pergi?" Ekspresi Zimo berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Anda masih peduli kemana saya pergi?" Yoshi tersenyum manis. "Kakak perempuan, Anda masih memiliki temperamen yang buruk. Kami juga memikirkan kakak perempuan. Lagi pula sangat berbahaya di tempat asing ini. Anda tidak memiliki monster untuk melindungi Anda sekarang. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, bagaimana kami bisa menjelaskannya kepada guru?" Zimo memandang mereka dengan tidak percaya. "Anda bahkan ingin mengendalikan saya?" Yohei berkata, "Kakak senior, apa yang Anda katakan? Kami adalah keluarga dan kami harus menjaganya satu sama lain." Yoshi juga mengangguk. "Ya, demi keselamatan kakak senior, kakak muda berpikir lebih baik Anda tetap di sini." Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Zimo dan ekspresi sedih di wajahnya. Dalam perjalanan ke sini, Yangke telah memberitahunya bahwa Yohei dan Yoshi kemungkinan besar tidak akan pernah berhenti melakukan apapun dan akan menyelesaikan sesuatu. Karena mereka berani menyentuh monsternya, maka mereka pasti berani menyentuh tubuhnya. Dan Yangke memberitahunya begitu. Namun Zimo awalnya memiliki sedikit harapan, tetapi sekarang tampaknya apa yang dikatakan Yangke benar. Namun meskipun mereka berencana membunuh Zimo di tempat seperti ini, selama akibatnya ditangani dengan baik, tidak akan meninggalkan petunjuk sama sekali. Sedangkan untuk para pejuang dinasti Han, mereka semua akan dibungkam. Jadi mengapa Yohei dan Yoshi harus takut? Dan membunuh monsternya terlebih dahulu, lalu menargetkannya. Semuanya persis seperti yang disimpulkan Yangke. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa dia memiliki pandangan ke depan atau bahwa dia memahami intrik hati orang-orang. Memikirkan hal ini, Zimo terdiam, matanya perlahan menjadi dingin. Yoshi tiba-tiba mengerutkan kening, menoleh untuk melihat Yangke dan menegur tanpa basa-basi. "Apa yang Anda lakukan berdiri di sini? Mengapa Anda tidak segera kembali?" Setelah mengatakan itu, dia memandang Zimo dengan jijik. "Kakak senior, apakah Anda mengajar bawaan Anda seperti ini? Sepertinya Anda tidak memiliki pendidikan sama sekali." Mendengar itu, Zimo tidak menjawab. Yangke tersenyum tanggung. Dengan hati-hati mengepakkan tinjunya ke arahnya dan mengalihkan pandangannya ke arah Zimo. Ekspresinya menjadi ganas. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Kalian berdua, bisakah Anda membiarkan wanita jalang ini mengeluarkan cacing itu dari tubuh saya? Saya bersedia meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya dan setia kepada kalian berdua." Setelah mendengar ini, Zimo menoleh untuk melihat Yangke dan menggertakkan giginya. "Anda memanggil saya apa tadi?" "Jalang. Ada apa?" Yangke sepertinya telah menemukan seseorang untuk mendukungnya, menegakkan punggungnya. Mendengar itu, Zimo tertawa dan marah.
Beraninya Anda memanggil saya seperti itu. Sepertinya Anda sudah lupa siapa yang bertanggung jawab. Kata-kata ini adalah apa yang dikatakan Yangke padanya di awal, tapi sekarang dia membalikannya. Pelajaran yang saya ajarkan pada Anda sebelumnya tidak cukup. Yimo memarahi dengan kejam dan Yangke segera jatuh ke tanah dengan kesakitan yang luar biasa. Berguling-guling dengan tangan menutupi perutnya, berteriak pada Yohei dan Yoshi. Kalian berdua, tolong saya. Saya benar-benar ingin setia kepada kalian berdua. Tidak peduli seberapa keras saya melakukannya. Perubahan di sini secara alami menarik perhatian para pejuang dinasti Han. Mendengar perkataan Yangke yang tidak tahu malu, semua orang yang berteman dengannya mau tidak mau menunjukkan ekspresi sedih. Terutama keempat gadis dari istana Wanhua. Bahkan Han Xiaoqi mengerutkan kening. Jelas tidak menyangka Yangke begitu tidak berdaya. Sebaliknya, Bi Xiuming dan adik laki-lakinya tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa katanya? Dia ingin setia pada dua orang itu? Itu benar-benar membuat saya tertawa sampai mati. Dia hanya mengambil pekerjaan itu hanya untuk setia. Saya bertanya kepadanya, mengapa dia begitu pekerja keras dan itu benar? Saat dia mengatakan itu, dia meludah ke tanah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.